Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayah. Wa qala ta'ala innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nur Ilahi Al Barokah yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah. Selamat pagi. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian kita pada siang ini, insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu Ma'rifatul Rusul atau mengenal para Rasul, mengenal para Rasul alaihimussalam. Ini termasuk materi yang berhubungan dengan masalah akidah, atau dalam bahasa yang lebih luas bisa disebut yang berhubungan dengan masalah teologi. Baik, mengapa kita penting membahas tema ini? Nah, ibu sekalian, kita sering lupa ya, ketika kita kagum dengan satu bangunan, apalagi bangunan itu yang tinggi ya, pencakar langit. Nah, kita lupa bahwa bangunan itu bisa kokoh berdiri karena dia memiliki pondasi yang kuat ya. Atau dalam istilah sebagian ahli itu disebut namanya ground breaking, tiang pancang. Kita juga sering kagum dengan tinggi dan rindangnya sebuah pohon, tapi kita lupa bahwa pohon itu menjadi kuat karena dia memiliki akar. Nah, karena itu dalam salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, potret diri seorang muslim
itu antara lain diilustrasikan dengan sebuah pohon. Itu ada di surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, perumpamaan kalimah thayyibah. Nah, diilustrasikan kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang thayyib, pohon yang indah, pohon yang rindang, ya, pohon yang bagus itu. Asluha sabitun, akarnya teguh, kokoh, tertancap ke dasar bumi. Wa far'uha bis sama, dan cabangnya rindang di langit. Tu'ti ukulaha, dia mendatangkan buahnya. Kullahinin, setiap musim. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Nah, di sini perumpamaan bahwa potret diri seorang muslim itu digambarkan sebagai sebuah pohon, di mana di situ indikatornya adalah salah satunya akarnya teguh, ya, kuat. Nah, begitu pula jamaah sekalian, kita juga sering merasa kagum dengan sebuah peradaban. Nah, peradaban itu bisa muncul, bahkan dia bisa bisa terlihat di permukaan begitu hebat itu karena apa? Karena dia memiliki dua fondasi yang kokoh. Begitu pula peradaban Islam. Peradaban Islam itu fondasi utamanya adalah dua. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Dan yang kedua adalah ma'rifatul Rasul, yaitu mengenal Rasul. Karenanya maka syahadat kita, ya, yang kita ucapkan setiap saat, ya, yaitu syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka disebut namanya syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang ma'rifatul Rasul, bahkan lebih luas, yaitu ma'rifatul Rusul. Kalau Rusul itu jamak dari Rasulun. Jadi kalau Rasulun seorang Rasul, kalau Rusulun artinya para Rasul. Rasul, ya.
Kalau dalam bahasa Inggris, Rasulullah itu disebut namanya Messenger of God. Muhammad Messenger of God. Nah, Muhammad Rasulullah. Nah, karenanya ibu sekalian, dalam akidah Islam, seorang muslim itu pada dasarnya itu mengajarkan bahwa kita wajib mengimani semua rasul. Nah, sebagaimana sering kita baca di dalam Al-Quran. Nah, insyaallah ibu-ibu hafal betul ayatnya, yaitu firman Allah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan baina ahadim mir rusulihi, baina ahadin di antara salah seorang, mir rusulihi dari rasul-rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini. Jadi ibu sekalian, itu di Al-Baqarah ayat 280 berapa? 84 ya. Coba dilihat lagi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah ibu sekalian, dari ma'rifatur rusul ini juga, maka secara tidak langsung kita dapat mengambil satu pelajaran penting, bahwa di balik kekuatan sebuah peradaban, di balik kekuatan sebuah kehidupan, itu selain ada yang namanya pondasi tadi, juga dia dibawa oleh para tokoh. Nah, jadi ibu, kita mengenal tokoh. Jadi di dunia ini ada manusia-manusia yang khusus ditokohkan, dipilih. Saya kutip dalam kitabnya Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau menjelaskan begini ibu, yu'minul muslimu, seorang muslim beriman, bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala qad istafa, sungguh dia telah memilih, minan nasi, dari manusia, rusulan, para rasul. Jadi ada manusia-manusia yang secara khusus sengaja dipilih oleh Allah sebagai utusan, sebagai para utusan. Jadi ada manusia-manusia pilihan Allah, the people choice. Manusia-manusia pilihan Allah. Nah, kalau kita merujuk contoh siapa saja manusia pilihan Allah, coba ibu lihat di dalam surat Ali Imran ayat 33. Di dalam surah Ali Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih. Sesungguhnya Allah telah memilih. Jadi ada satu kata kunci. Nah, ini ada kata kunci Ibu dalam Al-Quran, ya, yang mengandung makna memilih, ya, memilih, istofa, memilih. Nah, tapi kalau istofa itu yang memilihnya itu yang di atas, loh. Yang memilihnya itu yang di atas. Kalau ibu memilih RW, RT, itu mah bukan istofa. Nah, itu mah namanya intikhabul ammah. Termasuk nanti insya Allah tahun depan kita akan memilih, ya, memilih wakil rakyat, juga memilih presiden yang baru. Nah itu dalam bahasa Arab itu namanya intikhabul ammah. Intikhabul ammah, ya, pemilihan umum. Pemilihan umum, intikhabul ammah. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya kalau tidak salah election. Election. Nah, kalau yang dipilih dari atas, kalau yang memilihnya yang di atas, nu di luhur. Nu di luhur, upami nu milih nah nu di luhur. Saur bahasa Sunda mah nu di benok. Itu namanya istofa. Bahasa Arabnya istofa. Orang yang dipilihnya, orang yang terpilih namanya Mustafa. Nah, maka Nabi Muhammad salah satu namanya adalah Mustafa. Aduh, ada suami ibu yang bernama Pak Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya, ya. Jadi ibu itu kalau yang memilihnya yang di atas itu namanya istofa. Orang yang terpilih disebut Mustafa. Ya. Namanya dalam bahasa Inggris namanya selection. Seperti seorang jenderal memilih staf, mengangkat staf-stafnya. Nah, itu namanya selection. Selection. Karena itu yang menunjuk seseorang seperti jenderal, direktur, itu pejabat yang berada di atasnya. Jadi kalau pejabat, kalau masyarakat yang berada di bawahnya itu mengangkat, itu maka itu pengangkatannya tidak sah. Contoh misalnya seperti dalam film itu 1000 kopral berkumpul. Lalu mereka sepakat untuk mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi jenderal. Nah, disebutlah namanya Jenderal Nagabona. Itu ibu. Jadi kalau itu yang mengangkat yang di atas. Maka
Manusia-manusia pilihan tadi, nah, itu dipilih oleh Allah karena Dia Dat yang maha tinggi. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Pertama, Adam. Yang dimaksud Adam adalah Nabi Adam, bapak kita. Karena itu kita sering juga disebut sebagai Bani Adam. Bani Adam. Bani itu anak cucu. Ya Bani Adam. Ada dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu, inda kulli masjidin, setiap pergi ke masjid. Gitu Ibu. Jadi pertama Adam, wa Nuhan, yang kedua Nuh. Yang dipilih oleh Allah itu Nuh. Yang ketiga wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Tuh. Jadi Ibu bedanya, kalau Nabi Adam yang dipilih itu hanya seorang diri. Nabi Nuh juga hanya seorang diri. Tapi Nabi Ibrahim yang dipilih bukan hanya Ibrahim sendiri, tapi ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi keluarga Ibrahim itu keluarga besar Ibrahim. Keluarga besar Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu memang tokoh besar, ya, tokoh besar. Disebut juga sebagai bapak tauhid. Artinya seorang tokoh besar yang pertama kali memproklamirkan tauhid. Itulah Nabi Ibrahim. Disebut juga Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa? Karena dari Nabi Ibrahim itu lahir di kemudian hari para nabi. Itu baik dari istrinya Siti Hajar maupun dari Siti Sarah. Ya. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail alaihi salam. Bayinya dibawa hijrah dari Palestina ke Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Ya, Hijaz, Jazirah Arab. Tepatnya ke sebuah lembah, ya. Dulu katanya namanya Faran. Nah, tapi kemudian dalam kitab suci Al-Quran tempat itu namanya Bakkah. Bakkah dengan huruf ba. Huruf ba, Bakkah. Tapi orang Arab itu lebih senang mengucapkan Bakkah itu dengan mim, Makkah. Memang antara huruf mim dengan huruf ba itu makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya sama Ibu. Nah, maka yang populer kemudian sampai sekarang adalah Makkah. Makkah. Tumbuhlah Ismail di kota Mekah, menikah dengan keturunan asli bangsa Mekah, bangsa Arab, dari Bani Zurkhum. Zani Jurkhum. Nah, kemudian singkat cerita, dari Bani Jurhum ini menikahlah beranak pinak, berketurunan, hingga kemudian lahirlah di kemudian hari eyangnya Nabi Muhammad.
yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Dan dari sinilah lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Palestina, kemudian Siti Sarah juga dikaruniai seorang anak, walaupun dalam usia yang sudah sangat sepuh. Dalam satu riwayat Siti Sarah 80 tahun. Nabi Ibrahim ketika itu umurnya sudah 120 tahun. Tapi Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menganugerahi Siti Sarah seorang putra yang kemudian diberi nama Ishak. Dari Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah putra 12 orang, termasuk Nabi Yusuf. Kemudian dalam Al-Quran disebut keluarga anak keturunan Nabi Yakub itu disebut namanya Asbalt. Asbalt, ya. Dan dari keturunan Nabi Yakub inilah lahir kemudian yang dikenal namanya Bani Israel. Israel. Bani Israel. Baik. Nah, wa ala Ibrahim, inilah gambaran keluarga Ibrahim. Yang keempat yang dipilih oleh Allah itu adalah wa ala Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran alal alamin, di atas alam. Maksudnya yaitu di atas dunia pada masanya. Nah, ibu sekalian, inilah induknya manusia pilihan Allah. 4. 1 Adam, 2 Nuh, 3 keluarga 4 keluarga Imran. Satu ketika seorang pendeta Nasrani Kristen bertanya kepada saya, Pak Anwar, tolong ceritakan kepada kami tentang Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran. Saya sedikit cerita, Bu. Hampir satu minggu saya pesantren di Puslitbang Kemenag RI, ya, selama 1 minggu di Jakarta, tanggal 15 sampai tanggal 21. Sampailah saya di lokasi, di kampus di sana. Ketika saya masuk ke kampus itu, nah, kami satu kobong, kalau bahasa santri gitu, satu kamar, 3 orang. Ternyata teman-teman kami di kamar itu sudah berbeda tokoh. Itu saya bersebelahan dengan seorang tokoh agama Katolik, yang sebelah. Kemudian yang di samping saya yang satu lagi seorang tokoh dari agama Buddha, dari Walubi. Walubi itu semacam MUI-nya. Ya, jadi selama hampir seminggu saya bergaul dengan mereka. Alhamdulillah, Ibu, saya dapat pengalaman menarik. Salah satunya saya termotivasi. Saya ingin menunjukkan di depan kawan-kawan itu bagaimana layaknya seorang muslim yang baik. Minimal
tidak memalukan. Saya termotivasi ingin menunjukkan bagaimana citra seorang muslim yang baik. Maka saya berusaha menunjukkan ya totalitas keimanan kita yang ditunjukkan dalam ketaatan. Saya juga berusaha menunjukkan bagaimana wawasan seorang muslim, di samping juga bagaimana saya harus berperilaku dalam keseharian, ya, dalam keseharian. Nah, ibu sekalian, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, anu di bumi sok rada ngedul tahajud, di situ mah ketol, Bu. Itu, ya, so, gitu. Satu ketika dalam satu obrolan diskusi, nah, di kelas, kami di kelas, saya diminta oleh kawan-kawan dari tokoh-tokoh agama muslim, agama Islam, untuk menjelaskan tentang Islam. Lalu seorang romo yang paling senior bertanya tadi, Pak Anwar, tolong jelaskan kepada kami tentang Yesus, tentang Nabi Isa dalam kitab suci Al-Quran. Saya teringat tiba-tiba dengan ayat tadi. Saya jelaskan bahwa secara garis besar menurut kitab suci Al-Quran, Allah telah memilih 4 manusia pilihan. 1, Adam. Yang kedua, Nuh. Yang ketiga, Ibrahim, keluarga. Dan yang keempat, keluarga Ibrahim. Lalu saya jelaskan, dari mana itu lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu silsilahnya itu terlahir dari keluarga Imran. Keluarga Imran. Maka dalam Al-Quran ada surat Ali Imran. Nah, nama kakeknya Imran, nama neneknya Ibu Hannah, Hannah bin Pakut. Ibu Hannah bin Pakut. Mereka menikah. Tetapi rata-rata para kekasih Allah itu diuji oleh Allah ketika hendak diberi keturunan, itu lama sekali masa menunggunya. Termasuk keluarga Imran. Keluarga Imran. Nah, sehingga ketika satu saat Allah memberikan karunia keturunan, maka saking senangnya keluarga Imran ini, hingga istrinya kemudian ia bernazar. Itu bisa dibaca di lanjutan ayat Ali Imran ayat 33. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Dzurriyyatan ba'duha. Apa namanya? Dzurriyyatan itu satu keturunan. Ya, ba'duha sebahagiannya, min ba'din dari sebahagian yang lain. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar, alimun lagi Maha mengetahui. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika berkata istri Imran, Rabbi, wahai Tuhan, ini nazartu laka, sesungguhnya aku bernadar laka kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharrarah, aku nadarkan
jika kelak dia lahir, maka akan kami persembahkan sebagai muharrar. Apa itu muharrar? Artinya menjadi seseorang yang kehidupannya didedikasikan, diabdikan sepenuhnya untuk berkhidmat di jalan Allah. Nah, itu muharrar. Ya. Nah, selanjutnya innaka antas sami'ul alim fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya anta, engkau, as-sami'u, adalah zat yang maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, maka tatkala ia telah melahirkan sang anak, qalat, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah melahirkan dia, ternyata yang lahir wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang telah terlahir. Jadi ibu, dulu di zaman Nabi sebelumnya, ya di zaman Nabi sebelumnya, termasuk di keluarga Imran, seseorang yang diproyeksikan untuk mengabdi di jalan Allah itu pada umumnya adalah laki-laki. Tapi ternyata ketika keluarga Imran bernadar, yang lahir justru perempuan. Namun demikian, ia tidak mencabut nadarnya. Justru ia menguatkan apa yang menjadi keinginannya. Meskipun faktanya walaisa zakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki seperti wanita. Namun ia tetap untuk meneguhkan niatnya itu. Nah, bukti penguatannya, peneguhannya, maka dinamailah anak itu wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamai dia Maryam. Wa inni u'iduha bika, dan sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk dia, bika kepadamu, wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya, minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha, maka kemudian permohonannya itu diterima oleh Rabbnya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha, dan dia tumbuh nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik, wa kaffalaha Zakaria, dan dia diasuh oleh Nabi Zakaria. Oke, sampai di sini Ibu. Ada ceritanya, kenapa tiba-tiba Nabi Zakaria yang dipercaya untuk mengasuhnya. Jadi menurut satu riwayat Ibu, setelah sang anak itu lahir, ternyata ayahnya meninggal dunia. Imran itu meninggal dunia. Nah, tapi semua orang di sekitar itu, mereka mengetahui bahwa anak ini adalah keturunan manusia pilihan. Maka kemudian mereka berebut untuk menjadi orang yang mengasuhnya dan merawatnya. Nah, termasuk Nabi Zakaria. Sehingga untuk memutuskan siapakah yang paling berkompeten, yang paling berhak untuk mengasuhnya itu, maka dibentuklah panitia pemilihan. Gitu Bu. Kemudian dibuat aturan main. Aturan mainnya apa? Setiap peserta diharuskan untuk menyediakan pena. Pena.
Kemudian mereka dibawa ke sungai. Dalam satu riwayat namanya Sungai Ardan. Dalam riwayat lain namanya Sungai Yordan. Nah, pokoknya nama ada dandanan. Nah, dipanggillah masing-masing peserta. Peserta pertama, silakan. Nah, kemudian mereka melempar penanya. Ternyata penanya itu hanyut. Nah, peserta kedua dipanggil. Nah, ternyata penanya juga hanyut. Nah, ketika peserta giliran Nabi Zakaria disuruh ia melemparkan pena, ternyata penanya itu tidak hanyut. Bahkan ia tetap bertahan menentang arus. Nah, maka dia yang diputuskan sebagai orang yang paling berhak untuk mengurus Maria. Di samping itu juga memang secara nasab Nabi Zakaria itu ada hubungan keturunan dengan Siti Maryam, bahwa ia sendiri sebagai pamannya. Itu ibu saya. Baik, sampailah saya pada pertanyaan berikutnya dari tokoh agama Kristen itu. Siapa itu Imron? Imron itu siapa? Nah, kemudian saya ceritakan lebih lanjut. Rupanya Imron itu ada dua, ibu. Imron itu ada dua. Ada Imron ayahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu bin Imron. Iya, Nabi Musa itu ayahnya Imron. Nah, kemudian dari Nabi Musa terus berketurunan, beranak pinak, berketurunan. Hingga di kemudian hari lahirlah Imron yang kedua. Panjang ceritanya, Imron yang kedua. Jarak antara Imron yang pertama dengan Imron yang kedua itu 1800 tahun. Jaraknya itu, ibu. Nah, Imron yang kedua inilah yang secara detail diceritakan dalam surat ini. Jadi Imron ini adalah salah satu tokoh dari keluarga Bani Israil. Lalu ada yang bertanya juga, kenapa kalau Adam, Nuh yang dipilih hanya sendirian, sedangkan keluarga Ibrahim itu dan keluarga Imron itu tidak sendirian, artinya secara kolektif? Ya, saya jelaskan bahwa keluarga Ibrahim itu memang itu dipilih karena yang sukses menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi para nabi, bukan hanya Ibrahim sendiri, tapi termasuk juga anak-anak dan cucunya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga keturunan Bani Israil. Nah, lalu kenapa tiba-tiba Imron ini dimunculkan, terutama Imron yang kedua? Ini mengandung satu hikmah bahwa kalau Nabi Ibrahim seorang rasul, tapi ia juga melahirkan banyak rasul. Tapi Imron itu adalah keluarga biasa. Ia dari keturunan, silsilahnya memang ada dari keturunan para rasul, tapi ia sendiri tidak dipilih sebagai nabi dan rasul. Tapi di kemudian hari ia melahirkan seorang nabi dan rasul. Itulah maka keluarga Imron ini menjadi legenda. Karena dari Imron pertama melahirkan siapa tadi? Nabi Musa alaihis. Dari Imron yang kedua melahirkan yaitu Siti Maryam. Dari Siti Maryam juga melahirkan yaitu Nabi Isa alaihis salam. Jadi kesimpulannya, kemudian saya jelaskan, dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Ia seorang rasul. Bahwa kemudian ia terlahir tidak mempunyai
ayah itu salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu. Maka menurut pandangan Islam, lengkaplah contoh-contoh kelahiran manusia. Ya, ada seseorang yang terlahir tanpa melalui ayah dan ibu. Contohnya siapa? Nabi Adam. Ada juga seorang anak manusia yang terlahir tanpa ibu. Siapa? Siapa? Siapa ibu? Siti Hawa. Saya ulang. Ada manusia yang terlahir tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi. Ada manusia yang terlahir tanpa ibu. Siapa? Siti Hawa. Dan ada manusia yang terlahir tanpa ayah, itulah Nabi Isa alaihis. Dan ada manusia yang lahir melalui ayah dan ibu, itu siapa? Kita sekalian. Jadi dalam pandangan Islam, posisi Nabi Isa itu demikian, saya jelaskan gitu. Nah, namun mereka beliau ya itu tentu punya keyakinan sesuai dengan keyakinan agamanya ya. Sebab dalam setiap agama ibu ada yang disebut namanya truth climb. Ini sudah agak jauh. Ini saya dapat istilahnya dari ketua Komnas HAM. Ya, ketua Komnas HAM Pak Khairul Anam. Jadi salah satu hak-hak dasar keagamaan dalam setiap orang itu ada yang disebut namanya truth claim. Jadi setiap orang itu berhak mengklaim terhadap kebenaran menurut kelompoknya, menurut dirinya. Dan kita sebagai seorang muslim harus berani menyatakan truth claim, ya, mengklaim bahwa kebenaran kita adalah seperti ini. Tapi pada saat yang sama juga kita menghormati keyakinan orang lain. Di situ ibu. Jadi ada wilayah dalam agama itu yang dalam istilah moderasi keberagamaan itu disebut namanya wilayah internum. Wilayah internum. Jadi wilayah yang sangat privacy. Jadi seperti kita tadi mengakui ya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan rasul. Ini adalah truth claim, sesuatu yang harus kita pegang teguh. Kita harus pegang teguh, kita harus jadikan sebagai pondasi, harus kita jadikan sebagai landasan. Inilah namanya landasan keyakinan. Termasuk juga wilayah internum setiap agama, yaitu apa? Pentaatan. Jadi ketika seseorang sudah menyatakan keyakinan atas suatu agama, maka dia berhak untuk mentaatinya, wajib mentaatinya. Ketika seseorang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib menunjukkan ketaatan diri sebagai seorang muslim. Wajib sholat, wajib zakat bagi orang yang sudah mampu, wajib melaksanakan saum, dan termasuk wajib melaksanakan ibadah haji. Ini namanya hak pentaatan. Jadi semua orang berhak untuk menunjukkan ketaatan. Di samping itu juga termasuk hak-hak dasar setiap agama, termasuk kita, yaitu apa? Berhak untuk mempelajari agama. Jadi kita itu hak dasar, mempelajari agama.
Ya karena itu kita harus mempelajari agama Islam itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, supaya Islam kita menjadi Islam yang beneran, ya, ya, Islam yang komprehensif, ya, Islam yang kafah, gitu. Jangan sepotong-sepotong, jangan sepotong-sepotong, ya. Nah itulah, maka kita punya hak untuk mempelajari, dan hak dasar setiap agama juga kita mempunyai hak untuk mendakwahkan, untuk mendakwahkan. Nah disinilah biasanya, maka lalu kemudian supaya tidak terjadi perbenturan, supaya kita jangan sampai mendakwahi seseorang yang sudah memeluk agama supaya dipaksa masuk ke dalam agama yang kita anut. Jadi pada dasarnya tidak ada pemaksaan. Adapun dakwah itu sendiri disampaikan untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, sehingga jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, tapi pada dasarnya tidak boleh ada pemaksaan. Nah, jadi setiap orang itu biarlah dia memilih sesuai dengan pilihannya. Ketika dia sudah menentukan pilihan, maka dia punya hak penuh untuk mengamalkan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pelajaran kita. Nah, lalu indikator Rasul itu selain dipilih oleh Allah juga apa? Wa auha ilaihim, dan Allah mewahyukan kepadanya. Jadi para Rasul itu pasti diberi apa, Bu? Wahyu. Bisyar'ihi, dengan membawa syariatnya. Wa ahida ilaihim, dan Allah menjanjikan kepada mereka biiblaghihi, dengan menyampaikannya, liqat'i hujjatin nasi alaihi, untuk memastikan alasan bagi manusia agar nanti pada hari kiamat tidak ada lagi alasan bagi manusia. Jadi nanti manusia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah. Saya tidak menerima kebenaran ini. Ya, jadi kita tidak punya alasan lagi. Itu kenapa kamu itu tidak melaksanakan perintah Allah? Gitu. Oh, kami tidak mendengar, kami tidak mendapatkan dakwah, tidak mendapatkan risalah. Nah, kita tidak bisa berhujjah lagi, karena Allah telah mengutus para Rasul. Nah, kalau kita sudah barang tentu, yaitu dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang Muslim, kita dengan ridho kita ikrarkan, raditu bi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa arsalahum, dan Allah telah mengutus mereka para nabi dan rasul tadi, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Wa ayyadahum, dan menguatkan mereka, bil mu'jizati, dengan mukjizat. Nah, tapi mukjizat para rasul itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan tantangan zamannya. Ya, kalau tantangan zaman di waktu Nabi Ibrahim, kan tantangan zaman Nabi Ibrahim dengan siapa coba? Namrud. Namrud itu seorang apa? Seorang raja. Seorang raja apa, Bu? Diktator. Seorang raja diktator. Itu. Jadi kalau seorang raja yang diktator itu, Bu, kalau ada seseorang yang berani mengkritik, berani mengkritik, maka dia pasti akan ditangkap. Kemudian sesudah ditangkap, adili. Kalau diadili ternyata bukan keadilan,
yang ditegakkan. Tapi kemudian justru yang dimenangkan tetap adalah kekuasaan. Walaupun Nabi Ibrahim benar hujah dan alasannya, tapi tetap Nabi Ibrahim akhirnya dihukum, yaitu dengan dihukum cara apa, Bu? Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Nah, tapi kemudian Allah menunjukkan mukjizat di hadapan seorang raja Namrud itu, yaitu apa? Api yang digelar sedemikian besarnya itu dipadamkan langsung oleh Allah. Sadar dipadamkan, dibuat dingin oleh Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, Ibu, memang seorang tokoh yang betul-betul teguh dan tangguh. Ya, teguh dan tangguh. Ya. Jadi benar-benar teruji. Mangga diduruk dibelem tutung. Malah kedinginan. Wah, insyaallah ini luar biasa. Maka, nah inilah berbeda dengan mukjizat Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa sedang jaya-jayanya ilmu sihir. Ilmu sihir. Maka mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa yaitu berupa berupa sesuatu yang sifatnya supranatural. Kalau ide sekarang itu namanya supranatural. Contoh seperti apa? Tongkat menjadi ular, tangan ketika dimasukkan ke dalam saku tiba-tiba keluar memutih cahaya. Nah, di dalam Al-Quran Ibu bisa lihat tentang gambaran mukjizat Nabi Musa secara garis besar. Itu ada di surat Al-Isra ayat 101. Surat Al-Isra ayat 101. Allah berfirman, walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Musa ayatin, 9 ayat bayyinatin yang nyata. Pas'al Bani Israel, maka tanyalah Bani Israel, ijja'ahum, ketika dia datang kepada mereka. Nah ini Ibu, berbeda pula dengan mukjizat Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa itu sedang jaya-jayanya ilmu tabib itu. Ilmu tabib. Maka mukjizat Nabi Isa adalah bagaimana Allah menganugerahkan sesuatu untuk menyembuhkan. Ada penyakit-penyakit yang pada saat itu tidak dapat disembuhkan melalui tabib-tabib yang ada, maka melalui mukjizatnya Nabi Isa dapat menyembuhkan. Bahkan tidak cuma itu, Nabi Isa juga dikaruniai mukjizat, ia bisa menghidupkan sesuatu yang mati, seperti burung-burungan yang terbuat dari semacam dari semacam tanah lah gitu ya. Kemudian diberi nyawa. Ia juga diberi mukjizat oleh Allah dapat menghidupkan kembali seseorang yang sudah mati. Nah inilah. Sedangkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena pada masa Nabi Muhammad sedang jaya-jayanya ilmu sastra, sedang jaya-jayanya pujangga. Seorang tokoh agama Konghucu, kemarin seorang wanita bertanya kepada saya, katanya, Pak, ayo kita cerita tentang bahasa. Lalu beliau tanya, apa katanya bedanya bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran?
Itu. Coba menurut Ibu apa bedanya, Bu? Iya. Saya katakan kalau bahasa Arab itu ada dua, Ibu. Satu bahasa gaul. Bahasa gaul. Bahasa gaul, Ibu. Sama dalam bahasa gaul. Namanya bahasa pasaran. Itu contoh min en kep hal. Iya. Iya, itu bahasa gaul, Ibu. Iya. Wihak anta. Oh. Nah, yang kedua bahasa formal, Ibu, bahasa fusha. Tapi kalau Al-Qur'an saya katakan bukan sekedar bahasa Arab, baik bahasa pasaran maupun bahasa formal. Tapi Al-Qur'an itu dipilih sebagai bahasa wahyu. Nah, Al-Quran itu bahasa apa, Bu? Wahyu. Kalamullah. Kalamullah. Al-Mu'jiz. Yang syarat dengan mu'jizat. Kalamullah al-Mu'jiz. Al-Munazzal ala Rasulillah, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab, biloghatin Arabiyyah. Ya. Dan istimewanya lagi Al-Quran itu adalah apa? Al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah dengan membacanya. Karena itu dalam ibadah dalam Islam saya katakan itu tidak bisa kita beribadah dengan menggunakan bahasa terjemah seperti dalam sholat. Nah, itu walaupun Ibu kita bisa membahasakan, menerjemahkan dengan bahasa sastra yang tinggi, ya itu tidak bisa kita ganti ucapan Fatihah. Tetap yang harus kita baca adalah bahasa aslinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama juga Allahu Akbar. Tidak bisa kita menerjemahkannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Gadang. Tidak bisa. Nah, inilah karena itu Al-Quran itu bahasa wahyu. Dia merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtada'ahum binabiyyihi Nuhin. Ternyata Ibu, kalau secara formal kenabian itu dimulai dari Nabi Nuh. Wa khatamahum, dan kenabian itu, kerasulan itu ditutup bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi beberapa catatan juga perlu kita ketahui. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka para rasul itu, wa in kanu basyaran, sekalipun mereka itu faktanya adalah manusia. Jadi para rasul itu bukan malaikat. Para rasul itu adalah basyaran. Bahasa Al-Qur'annya menggunakan basyar, Ibu. Ada Ibu basyar? Tos atas ya. Ya, Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'afwana. Basyaran, Basyar itu artinya manusia dilihat dari dimensi biologisnya, Ibu. Itu. Jadi manusia itu kan terdiri dari beberapa dimensi. Ada disebut basyar. Jadi manusia sebagai basyar dalam arti suka makan, suka minum. Nah, karena saya basyar. Basyar itu makan, minum, berpakaian. Mengapa? Karena basyar juga dalam arti bahasa itu artinya kulit, Ibu. Dan kulit manusia punten
berbeda dengan kulit binatang. Berbeda dengan kulit sakadang. Kalau orang Sunda bilang sakadang, sakadang monyet. Coba, kalau kerak itu walaupun tidak pakai baju kan, sudah pakai bajunya dengan apa Bu? Dengan bulu. Tapi kalau manusia itu berbeda, maka basyaran, kulit manusia itu terlihat secara langsung. Maka dia harus ditutupi dengan menggunakan pakaian. Itulah ciri basyariah manusia itu. Suka makan, suka minum, suka berpakaian, termasuk juga berkeluarga. Seorang Romo cerita kepada saya, Pak Anwar, nanti kalau Pak Anwar sudah punya cucu, itu pasti Pak Anwar akan lebih sayang sama cucunya. Sama cucunya gitu. Nah, didengerin aja gitu. Nah, kemudian saya balik bertanya, Romo, cucunya berapa? Saya balik bertanya. Oh, saya nggak punya. Itu jadi beda dong. Itu yang berpengalaman dengan yang iya. Nah, jadi sekalian, sampai ada cerita lain ini dialog ini apa namanya dialog apa ya, Herina gitu Bang. Seorang pendeta kan cerita katanya sama seorang kiai itu, daging babi itu enak loh. Itu dibalik tuh sama kiai itu, tapi nikah itu lebih enak loh. Jadi sekalian, inilah namanya basyariah. Nabi itu basyariah itu. Suka makan, suka minum, berpakaian, termasuk juga berumah tangga. Nabi Ibrahim berumah tangga, Nabi Musa juga berumah tangga. Ya, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu namanya basyaron, Ibu. Nah, karena itu yajri alaihim al-kasir minal a'radi al-basyariyah, maka mereka berjalan banyak dari sifat-sifat kemanusiaan. Fayakuluna wa yashrabun, mereka itu makan dan minum. Wa yumarriduna wa yasihuna, para nabi juga kadang-kadang sakit, Ibu. Itu nabi juga suka sakit, Ibu. Bahkan ada cerita nabi yang mengalami sakit yang paling parah. Siapa namanya, Bu? Nabi Ayub alaihis. Dan ini menjadi testimoni bagi setiap kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan sakit. Itu ayatnya, Ibu. Ini patut menjadi amalan kita. Lihat surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idna darabbahu, dan ingatlah Ayub ketika dia memanggil Tuhannya. Ayat 83. Anni masanni al-dhurr, sesungguhnya aku benar-benar merasakan sakitnya penderitaan ini. Wa anta arhamur rahimin, tetapi engkau adalah yang maha penyayang dari yang maha menyayangi. Wa anta arhamur rahimin. Nah, itulah. Jadi Ibu, sekali lagi, nah, para rasul itu juga mereka suka sakit dan mereka juga sehat. Wa yansuna wa yadhkuruna, jangan salah, Bu. Para rasul juga kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Termasuk dalam beribadah. Maka mengapa Nabi Muhammad tiba-tiba satu saat beliau tiba-tiba lupa terhadap salah satu rukun di dalam sholat.
Sahabat yang makmum di belakang tanya, ya Rasulullah, apakah sholat kita hari ini berubah? Oh, tidak. Memangnya kenapa? Oh, ya, itu tadi begini-begini. Nah, maka kemudian beliau menambahi sesudah sholat, yaitu dengan sujud sahwi. Tuh, jadi sengaja dibikin lupa oleh Allah. Wa yadhkuruna, dan beliau dan para rasul juga ingat, Ibu. Bahkan jangan salah, Ibu. Wa yumituna wa yamutuna, Nabi juga, para rasul juga meninggal. Mereka mati, meninggal. Wa yuhyuna, dan mereka juga hidup. Ya. Paham. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa para nabi itu pahum akmalul khalqillahi ta'ala. Mereka adalah makhluk Allah yang paling sempurna, baik secara fisik apalagi secara akhlak, khuluq, kepribadian, alal itlaqi, dengan tanpa batas. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Wa afdalahum bila istisna'in, dan mereka adalah makhluk Allah yang paling unggul tanpa pengecualian. Karena itu wa annahu la yatimmu, dan sesungguhnya tidak sempurna iman seorang hamba illa bil imani bihim jami'an, kecuali dengan mengimani kepada mereka semuanya. Nah, maka dulu ketika kita itu sering waktu kecil, mungkin sudah lupa lagi sekarang kan. Dulu sering dikenalkan kita dengan nama-nama Rasul. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Ada itu, Ibu, saya kurang hafal lagunya itu, tapi bagus tuh yang dilantunkan oleh siapa tuh? Oleh Raihan. Itu dari siapa, yang dari Malaysia itu? Nah, itu Ibu coba nanti dicari itu di YouTube tuh. Ya. Nasib tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, itu ada di situ, Ibu. Ya. Coba nanti dicoba Ibu pilih ke dina YouTube-nya itu. Bagaimana gambaran secara umum nama-nama Nabi dan Rasul dalam Al-Quran? Mari kita lihat, Ibu. Kita lihat di dalam surah An-Nisa. Coba Ibu silakan buka surah An-Nisa. Ayat 163 sampai 164. Surat An-Nisa, Bu. 163 sampai 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mudhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul
Wa kana Allahu azizan hakima. Oh, ini. Jadi di sini tidak disebutkan secara garis besarnya. Hanya secara keseluruhan, ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Ya. Yang disebutkan itu yaitu kurang lebih 25 nabi dan rasul. Dan ini yang wajib diketahui, ya, yang wajib diketahui. Baik Ibu sekalian. Nah, selanjutnya nanti untuk lebih jelas, kalau kita ingin mengetahui tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, itu antara lain bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 129 ini. Ada di 5 ayat itu. Itu tentang sekelumit tentang kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, silakan nanti mungkin kalau ingin lebih jelas dipelajari ya. Nah, itu kita akan lihat lebih lanjut di Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Mangga disilakan. Mangga Ibu silakan. Ya, itu Tentang tadi. Ya, ya. Jadi saya jelaskan bahwa Nabi Isa itu silsilahnya berasal dari keluarga Imran. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, Nabi Isa itu adalah seseorang yang terlahir tanpa ayah, namun itu bagian dari kekuasaan Allah. Karena itu dalam ayat lain dikatakan perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Ya, jadi lengkap sudah contoh-contohnya. Ya, ya. No comment Ibu, no comment. Jadi kan kita dalam konteks kita tidak dalam konteks berdebat. Ya, jadi mereka ini konfirmasi, mereka hanya bertanya. Ya, mereka ingin bertanya, saya juga bertanya kepada mereka. Ya, tapi tidak dalam rangka berdebat, bukan dalam rangka berdebat, tapi kita dalam rangka saling memahami, Ya, katanya begitu. Ia bertanya tentang bagaimana Yesus menurut mereka, menurut pandangan Al-Quran. Ya, saya jelaskan seperti itu Ibu. Tentang sisilahnya, kemudian tentang kedudukannya. Nah, kalaupun apakah kalau Nabi Isa terlahir tanpa ayah, apakah itu sesuatu yang sulit diterima oleh akal? Ya. Nah, dalam Islam itu bukan sesuatu yang berat gitu ya. Ya, karena ada peristiwa yang lebih hebat lagi. Jadi ada yang lahir tanpa ayah dan ada yang lahir tanpa ibu, ada yang lahir tanpa ayah. Itu. Jadi lengkap contoh. Nah, itu saya hanya menjelaskan seperti itu. Ya, jadi memang tidak bermaksud dalam konteks berdebat. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Maka ada lagi barangkali sebelum tutup. Kita dimohon dengan karena Allah untuk mendoakan salah seorang di antara keluarga besar jamaah kita, yaitu pertama Ibu Entin Sekartini.
Kemudian yang kedua Ibu Esih Bambang, yang ketiga Ibu Endang Pratiwi, dan yang keempat Ibu Kuncoro, Bapak Kuncoro. Nah, beliau-beliau ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan undangan melaksanakan ibadah haji ya. Karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu, sehat lahir dan batin, diberikan kelancaran dan kemudahan, serta dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kita doakan semoga dapat kembali ke tengah-tengah kita dengan membawa predikat haji dan hajah yang jadi doanya begini Ibu, jawadahumullah taqwa. Nah, silakan Ibu. Zawadahumullah taqwa. Silakan. Wa yassara lahum. Jadi kalau begini Ibu, redaksinya kalau Ibu bertemu langsung dengan itu biasanya diucapkan zawadakallahu taqwa wa yassara laka umuraka. Ya, wa yassara laka umuraka wa ghaffara laka dzanbaka wa ghaffara laka dzunubaka. Artinya artinya semoga Allah membekali mereka dengan takwa. Semoga Allah mempermudah segala urusan mereka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah menyelesaikan semua semua amal-amalnya dengan sempurna. Itu maksud dari doa itu. Zawadahumullahu taqwa wa yassara lahum umurahum wa ghafara lahum dzunubahum wa khatama lahum amalahum. Ya, semoga Allah, sekali lagi kita doakan semoga Allah membekali mereka dengan takwa, semoga Allah memudahkan segala urusan mereka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah dapat menyelesaikan segala amal dan ibadah mereka dengan sebaik-baiknya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fi kanabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin 'anid wa dhi'ainin wa zibabin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah innaka as-sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa amalan salihan maqbula. Ya aliman ma bis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi
wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan